Hai, yuk kita lanjutin lagi belajarnya tentang pola kalimat. Hari ini kita akan membahas perbedaan objek dan pelengkap. Kemarin kita udah bahas seputar subjek dan predikat. Nah, kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyain, boleh ya langsung komen aja. Sebelum kita membahas ke objek dan pelengkap, kita akan mencocokkan soal pelatihan yang kemarin dijadiin PR. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Dua perusahaan itu bekerja sama. Subjeknya apa? Ingat kemarin subjek adalah inti yang dibahas. Kemudian predikat itu adalah penjelas subjeknya. Makanya kalimat itu minimal harus punya subjek dan predikat. Di kalimat satu yang dibahas adalah dua perusahaan itu. Jadi kata itu ini tuh biasanya sebagai pembatas ya antara subjek dan predikatnya. Bekerja sama itu kan menjelaskan dua perusahaannya. Makanya bekerja sama ini fungsinya sebagai predikat. Kemudian kalimat dua, menyontek itu perbuatan yang curang. Yang dibahas itu adalah menyontek. Berarti ini subjek, perbuatan yang curang, ada kata yang ya, meluaskan predikatnya. Ini polanya subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Sebenarnya intinya yang dibahas itu kan sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu tuh meluaskan subjeknya. Sampai sini tuh semuanya jadinya adalah subjek. Karena pola kalimat itu nggak ada SKP ya guys. Kalau misalnya ada keterangan di tengah, itu biasanya menjadi perluasan subjeknya. Gitu. Adanya tuh SP. Sangat melimpah. Nah, melimpah ini tuh menjelaskan sumber daya alamnya tadi. Makanya fungsinya itu sebagai predikat. Kemudian kalimat 4. Terdapat beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dibahas apa? Yang dibahas sama kayak kalimat 3 sebenarnya, beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini ada kata yang ya, fungsinya itu untuk meluaskan bagian depannya. Terdapat itu kan menjelaskan sumber daya alamnya, makanya terdapat ini sebagai predikat. Beberapa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu jadinya adalah subjeknya. Kalimat 5 disebutkan dua hal yang tidak boleh dilakukan di tempat ini. Ini juga sama, disebutkan itu kan predikat. Kemudian apa sih yang disebutkan? Dua hal yang tidak boleh dilakukan di tempat ini. Ini semuanya boleh ya, jadi perluasan subjeknya. Nah, di kalimat ini, kalimat 4 sama kalimat 5, ini disebut sebagai kalimat inversi. Karena apa? Karena polanya itu P dulu baru S. Nggak apa-apa ya, kalimat inversi ini boleh. Nah, kalimat 1 sampai 3 disebutnya sebagai kalimat normal. Karena ya udah polanya itu S dulu baru predikat. Sampai sini pastiin kamu paham ya, apa itu subjek dan predikat. Karena selanjutnya kita akan membahas objek dan pelengkap. Berarti nanti kalimatnya makin panjang karena ada tambahan unsur objek dan pelengkapnya. Objek sama pelengkap ini tuh sangat mirip ya. Tapi yang banyak dibahas itu mungkin kalau di sekolah itu objek. Padahal nanti kita lihat ya, objek sama pelengkap ini lebih banyak hadir yang mana sih? Kita mulai dari objek dulu. Objek itu ada pada kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Kemudian, objek itu berubah menjadi subjek jika kalimatnya itu dipasifkan. Ini tuh ciri utamanya ya, ciri yang paling mudah gitu untuk membedakan objek dan pelengkap. Kalau pelengkap, itu apa? Pelengkap itu berfungsi melengkapi kalimat. Berarti kalau misalnya nggak ada unsur pelengkap, kalimatnya itu bisa jadi nggak utuh gitu. Makanya pelengkap ini perlu hadir. Yang kedua, pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek saat kalimat dipasifkan. Intinya, kalimat yang ada pelengkapnya biasanya tuh nggak bisa dipasifkan. Terus ciri yang ketiga, pelengkap itu bisa berada setelah predikat atau setelah objek. Nah, ciri yang ketiga ini digunakan untuk membedakan antara pelengkap dan keterangan. Kalau membedakan pelengkap sama objek, itu tuh bagian yang ini. Jadi objek itu bisa menjadi subjek. Terus kalimat yang ada objeknya biasanya bisa dipasifkan. Kalau yang pelengkap, pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek. Terus pelengkap itu bisa melengkapi objek kayak gitu. Nah, catatan pentingnya adalah jika predikat berupa adalah, merupakan,
ialah, atau ini tuh yang sering disebut sebagai kopula, unsur setelahnya itu nggak mungkin objek, tapi pelengkap. Nanti kita lihat contohnya. Misalnya di contoh yang pertama, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Di sini yang dibahas adalah Pancasila, subjek, adalah itu predikat, falsafah bangsa Indonesia. Di sini tuh jadinya pelengkap, bukan objek. Meskipun kalimatnya itu bisa dibalik, kalimatnya kan bisa dibalik ya. Jadinya falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Meskipun kalimatnya udah dibalik kayak gini, pola kalimatnya tuh tetap sama. Inti yang dibahas jadinya adalah falsafah bangsa Indonesia. Berarti di sini sebagai subjek. Adalah, ini tuh jadinya predikat, Pancasila jadinya adalah pelengkap. Meskipun bisa dibolak-balik, ini tuh tetap disebut sebagai kalimat definisi, bukan kalimat aktif. Paham ya? Contoh 2 sama contoh 3 itu tuh mirip ya kalimatnya. Kalau yang kedua, manusia sangat mungkin membuat kesalahan. Yang ketiga, manusia tidak boleh berbuat salah dengan sengaja. Nah, kalau kita lihat mana sih yang bisa dipasifkan? Kalau yang bisa dipasifkan berarti kan yang predikatnya itu mem. Kayak gitu ya. Manusianya kan subjek di sini. Sangat mungkin membuat itu sebagai predikat, kesalahan itu sebagai objeknya. Kalimat ini itu tuh bisa dipasifkan. Kesalahan sangat mungkin dibuat manusia. Nah, kita bandingkan dengan kalimat 3. Manusianya sama, dia sebagai subjek, tidak boleh berbuat. Itu adalah predikatnya, kata kerjanya berbuat. Salah, itu adalah pelengkapnya. Dengan sengaja, itu jadinya adalah keterangan. Nanti kita bahas keterangan di video selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat kalimat 3, itu tuh nggak bisa dipasifkan karena bentuknya ber. Ingat, yang bisa dipasifkan itu yang predikatnya itu berawalan mem, yang bisa diubah menjadi di, gitu. Karena di sini predikatnya ber, otomatis dia nggak punya objek, adanya adalah pelengkap. Kemudian, kalau kalimatnya itu udah pasif, tadi kan kalimat 2 aktif diubah menjadi pasif gitu ya. Pola kalimatnya jadinya gimana? Apakah tetap jadinya SPO? Kalau kalimatnya itu pasif, tadi objek itu berubah menjadi subjek. Berarti kesalahan ini tuh jadinya subjek, sangat mungkin dibuat. Itu adalah predikat, tetap ya, tapi berubah. Yang awalnya mem, berubah menjadi di. Terus manusia, ini tuh bukan jadi objeknya, tapi jadinya adalah pelengkap. Ingat, objek ini tuh hanya ada pada kalimat aktif. Kalau kalimatnya pasif, berarti nggak punya objek. Dia adanya kalau nggak pelengkap ya keterangan kayak gitu. Ingat sekali lagi, objek ini hanya ada pada kalimat aktif yang transitif. Artinya aktif yang bisa dipasifkan. Sampai sini paham ya? Kita coba aplikasikan ke kalimat-kalimat berikut. Kita mulai dari kalimat 1. Ibu akan membelikan adik sepatu baru. Ini masih gampang ya. Subjeknya adalah ibu, predikatnya akan membelikan. Nah, objeknya ini tuh adik. Apa sih yang dibelikan? Sepatu baru. Ini baru jadi pelengkapnya. Karena kan kalau nggak ada bagian pelengkap, nanti kalimatnya jadi nggak bermakna gitu ya. Jadi kurang gitu. Ibu membelikan adik. Nah, apa yang dibelikan? Makanya di sini butuh pelengkapnya. Kemudian yang kedua, anak itu kedapatan merokok. Subjeknya anak itu. Ingat ada kata itu biasanya sebagai pembatas. Kemudian kedapatan merokok. Yang jadi predikatnya apa? Yang jadi predikatnya itu adalah kedapatan. Ini predikat. Merokok ini tuh jadinya pelengkap. Kedapatan di sini tuh sebenarnya masuknya itu adalah verba ya. Dia tuh sama kayak bentuk pasif gitu. Didapati. Makanya dia tuh bisa sebagai predikat. Lanjut kalimat 3. Rumah orang kaya itu berjumlah 20 buah. Yang dibahas adalah rumahnya. Sampai itu sebagai subjek berjumlah. Ini tuh sebagai predikat. Ingat bentuknya ber,
berarti kalimatnya itu nggak punya objek. 20 buah itu jadinya adalah pelengkapnya. Lanjut, kalimat 4, siswa yang berprestasi menjadi kebanggaan sekolah. Yang dibahas adalah siswa yang berprestasi. Ada kata yang fungsinya untuk meluaskan subjeknya. Menjadi itu adalah predikatnya. Nah, nah, kebanggaan sekolah ini jadinya apa? Predikatnya emang berawalan me. Tapi kata menjadi bisa nggak diubah dijadi? Nggak bisa. Karena nggak bisa berarti di sini kalimatnya adalah pelengkap. Karena kalimat ini tuh nggak bisa dipasifkan. Kan nggak bisa nih kebanggaan sekolah dijadi siswa yang berprestasi. Lanjut kalimat 5, kabar itu mencemaskan banyak pihak. Kabar itu jadinya adalah subjek, mencemaskan, predikat, banyak pihak itu adalah objeknya. Karena bentuk mencemaskan itu kan bisa diubah menjadi dicemaskan. Cuman memang agak nggak lazim ya. Tapi kalimat ini tetap masih bisa dipasifkan. Banyak pihak dicemaskan oleh kabar itu. Nah, dicemaskan itu maknanya bisa dibuat cemas kayak gitu ya. Kalimatnya itu berubah menjadi kalimat pasif. Tadi fungsinya gimana kalau kalimat pasif? Banyak pihak jadinya adalah subjek, dicemaskan itu predikat, oleh kabar itu. Jadinya adalah pelengkap. Lanjut ya, kalimat 6. Kabar itu membuat mereka gembira. Kabar itu subjek, membuat predikat. Nah, mereka itu tuh jadinya adalah objeknya. Gembira ini jadinya adalah pelengkapnya. Karena kalau dipasifkan itu kan jadinya mereka dibuat gembira dengan kabar itu. Kan kayak gitu kan ya. Kita tulis dulu ya. Kalau kita SPOK-in, yang objek tadi berubah menjadi subjek. Dibuat itu bisa jadi predikat, gembira ini tetap jadi pelengkap. Nah, yang jadi subjek ini bisa berubah menjadi keterangan. Jadi nggak selalu subjeknya itu berubah menjadi pelengkap ya. Nanti tergantung kalimatnya aja. Kalimat 7, putusan hakim itu, subjek, sudah memuaskan. Predikat, nah memuaskan itu kan bisa diubah menjadi dipuaskan. Makanya kedua belah pihak ini tuh jadinya adalah objeknya. Karena kalimat ini bisa dipasifkan. Kemudian kalimat 8 ini agak panjang ya. Subjeknya apa? Subjeknya adalah Rendra sebagai pelaku. Mementaskan itu adalah predikat. Nah, kata mementaskan itu bisa diubah menjadi dipentaskan. Makanya lakon kereta kencana itu jadinya adalah objek bersama kelompok teaternya. Itu jadinya adalah keterangan di Taman Ismail Marzuki. Ada kata di, itu kan jelas keterangan tempat ya. Ini juga jadi keterangan lagi. Kalau kamu bingung nanti bedanya apa, pelengkap sama keterangan, lanjut video berikutnya ya. Kalimat 9, pejabat itu subjek, mengesampingkan predikat, mengesampingkan. Itu kan bisa diubah dikesampingkan. Makanya urusan pribadinya itu sebagai objeknya, saat berada di kantor itu sebagai keterangannya. Bukan pelengkap ya, tapi keterangan. Lanjut, di sana, ini jelas keterangan tempat, di sana, kemudian akan dilakukan, itu predikat. Apa sih yang dilakukan? Peletakan batu pertama. Ini jadinya bukan objek, tapi subjek. Ingat, subjek itu bisa menjawab pertanyaan apa yang predikat gitu, apa yang dilakukan. Makanya di sini jadinya adalah subjek. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh ya, kamu komen aja. Berarti kan kita udah belajar subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, 5 kalimat ini itu juga berkaitan dengan apa yang udah kita pelajari tadi. Oke, itu aja. Semoga kamu makin paham dengan penjelasan ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!